Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Echa Pradeska dengan NIM 22136013. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai fotogrametri, di mana fotogrametri ini menjadi populer pada saat zaman digital sekarang. Nah, langsung saja lebih lanjut kita akan membahas tentang fotogrametri ini. Kata fotogrametri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu photos yang berarti cahaya, kemudian ada grema atau sesuatu yang digambar atau ditulis. Kemudian berasal dari kata metron yang berarti mengukur. Jadi bisa dikatakan bahwa fotogrametri ini merupakan metode pemetaan objek di permukaan bumi yang menggunakan foto udara sebagai media, di mana dilakukan penafsiran objek dan pengukuran geometri untuk selanjutnya dihasilkan peta garis maupun peta foto. Aspek penting dalam fotogrametri ini yakni ukuran objek atau bisa kita sebut dengan kuantitatif dan jenis objek atau kualitatif. Nah, dua hal aspek tersebut kemudian berkembang menjadi cabang fotogrametri, yaitu fotogrametri metrik dan fotogrametri interpretatif. Yang pertama ada fotogrametri metrik, berkaitan dengan pengukuran atau pengamatan presisi untuk menentukan. Yang pertama untuk panjang atau jarak, kemudian untuk menentukan lebar, selanjutnya luas, kemudian tinggi, volume, serta kemiringan dan arah. Nah, pemanfaatan fotogrametri metrik ini yang paling banyak digunakan adalah untuk menyusun peta planimetrik dan dua peta topografi. Di samping itu, untuk pemetaan geologi, kehutanan, pertanian, keteknikan, pertanahan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada fotogrametri interpretatif. Nah, fotogrametri interpretatif ini mempelajari tentang pengenalan dan identifikasi objek, serta menilai arti pentingnya objek tersebut melalui suatu analisa sistematik dan cermat. Nah, untuk fotogrametri interpretatif ini meliputi cabang ilmu interpretasi foto udara dan penginderaan jauh. Nah, untuk materi yang kedua, kita akan membahas tentang sejarah dari fotogrametri ini. Diawali oleh Aristoteles. Ilmu fotogrametri ini telah dikenal sejak lama, sejak tahun 350 sebelum Masehi, dan pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai proses proyeksi objek secara optik. Kemudian dilanjutkan oleh Louis Daguerre di tahun 1839. Perkembangan proses fotogrametri dimulai pada tahun 1839 ketika Louis Daguerre ini menemukan proses fotografi udara dengan plat logam yang sensitif terhadap sinar. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Arago di tahun 1840. Nah, di tahun 1840 ini Arago menggunakan fotogrametri untuk pemetaan topografi. Kemudian dilanjutkan oleh Kolonel Aimé Laussedat di tahun 1849. Nah, pada tahun itu, Kolonel Aimé Laussedat ini, dia berhasil membuat peta topografi dengan menggunakan fotogrametri. Kemudian dilanjutkan di tahun 1886 oleh Kapten Deville. Nah, Kapten Deville ini menggunakan fotogrametri untuk membuat peta topografi di Amerika Utara. Kemudian dilanjutkan oleh Dr. Karl Pulfrich di tahun 1909. Nah, beliau ini melakukan percobaan dengan foto stereo yang menjadi dasar teknik dalam pemetaan. Kemudian dilanjutkan penggunaan pesawat pertama kali pada tahun 1913 dan foto udara banyak digunakan selama Perang Dunia I. Dan pada saat sekarang ini, fotogrametri pada saat sekarang itu menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras yang murah dan dapat mengurangi kebutuhan peralatan fotogrametri yang mahal. Nah, untuk materi yang ketiga, kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatan yang ada dalam fotogrametri. Nah, untuk kegiatan yang pertama, itu kita menentukan jarak medan mendatar dan besarnya sudut berdasarkan pengukuran yang dilakukan pada foto udara tegak. Sebelumnya kan kita sudah mengetahui bahwa foto udara ini merupakan hasil perekaman kamera yang diambil dari tengah. Sehingga pada wilayah yang memiliki variasi tinggi yang berbeda, itu terjadi perpindahan atau pergeseran letak relief. Nah, adanya perpindahan atau pergeseran letak relief ini, itu membuat
data kurang akurat sehingga diperoleh teknik fotogrametri agar ukurannya itu lebih menjamin atau lebih akurat. Kemudian, untuk kegiatan yang kedua, itu kita menentukan tinggi objek dari pengukuran pergeseran letak relief ini. Nah, dalam perspektif foto udara yang menggunakan kamera dengan posisi tengah, titik yang tidak mengalami penyimpangan itu adalah yang terletak di atas titik pusat foto. Nah, semakin jauh letak objek dari titik foto, maka semakin besar penyimpangan atau pergeseran letak relief secara radial, sehingga objek yang tinggi, misalnya menara dan gedung bertingkat, itu tampak lebih condong. Nah, di satu sisi, adanya pergeseran letak relief ini seringkali menyulitkan seseorang untuk menginterpretasi foto udara. Tetapi, di sisi lain, pergeseran letak ini berguna untuk mengukur ketinggian objek. Nah, kemudian besarnya pergeseran letak oleh relief itu tergantung pada tinggi objek di lapangan, tinggi terbang, jarak antar titik utama, foto dan objek, kemudian sudut kamera saat pengambilan gambar. Nah, kemudian selanjutnya karena faktor geometrik tersebut saling berkaitan, maka pergeseran letak objek oleh relief dan posisi radialnya itu pada foto udara dapat diukur untuk menentukan ketinggian suatu objek. Kegiatan yang ketiga dalam fotogrametri itu kita menentukan tinggi objek dan ketinggian medan dengan pengukuran paralaks citra. Pengukuran tinggi objek pada foto udara selain bisa kita lakukan secara monoskopik atau menggunakan satu foto, bisa juga dengan cara stereoskopik atau menggunakan foto udara yang berpasangan atau bertampalan. Nah, sebuah objek itu kemungkinan besar akan memiliki posisi berbeda pada foto udara yang bertampalan atau berpasangan. Paralaks citra ini merupakan selisih jarak relatif antar suatu titik pada foto udara yang bertampalan, sehingga besarnya paralaks ini dapat kita gunakan untuk mengukur ketinggian objek dan ketinggian medan. Nah, untuk kegiatan fotogrametri yang keempat, yaitu penggunaan titik kontrol medan. Titik kontrol ini merupakan titik medan yang dapat diletakkan tepat pada foto udara, di mana informasi koordinat medan atau ketinggiannya itu diketahui. Informasi titik kontrol medan ini juga kita dapat gunakan untuk acuan geometrik medan untuk melakukan kalibrasi pengukuran pada foto udara. Kemudian untuk kegiatan yang kelima yaitu membuat peta di dalam plotter stereo. Plotter stereo ini atau biasa kita singkat dengan plotter saja, itu merupakan sebuah alat yang dirancang untuk menghasilkan peta topografi yang bersumber dari informasi foto udara stereo. Dan alat ini mampu memindahkan peta tanpa distorsi dari foto stereonya. Dan untuk kegiatan yang keenam, kita membuat ortofoto. Ortofoto ini pada dasarnya merupakan foto yang dihasilkan dari foto konvensional melalui proses raktifikasi diferensial sehingga diperoleh ukuran yang benar. Nah, selanjutnya kegiatan fotogrametri yang ketujuh yaitu menyiapkan rencana penerbangan untuk memperoleh foto udara. Rencana penerbangan ini diperlukan agar citra yang diinginkan itu terpenuhi, baik itu isi dan ukuran geometriknya. Hal yang perlu diperhatikan yaitu skala citra, lensa kamera, panjang fokus kamera, format foto, dan tampilan yang diinginkan. Untuk materi yang terakhir, kita akan membahas tentang jenis foto udara berdasarkan sudut pengambilannya. Untuk foto yang pertama, itu merupakan jenis foto udara vertikal atau secara tegak. Nah, untuk foto ini, itu pemotretannya itu diambil dengan posisi pesawat udara yang membawa kamera melakukan pemotretan secara tegak lurus dengan permukaan bumi, maka akan menghasilkan foto udara secara vertikal. Kemudian, untuk gambar yang berada di tengah ini, itu merupakan pemotretan udara secara condong, yaitu dengan posisi antara pesawat udara yang membawa kamera dengan permukaan bumi memiliki sudut yang agak miring, sehingga hasilnya itu terlihat miring atau agak miring. Namun, batas cakrawala atau horizon ini tidak terlihat, sehingga membedakan foto ini dengan foto udara sangat condong. Kemudian yang terakhir,
yaitu jenis foto udara sangat condong atau high oblique, adalah pemotretan dengan sudut pengambilan gambar pada optical axis-nya, sehingga batas cakrawala bisa ikut terpotret. Nah, sekian penjelasan video saya mengenai tentang apa itu fotogrametri. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.